نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, atas rahmat dan nikmat Allah Jalla fi'ula yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, karunia tiada tara dan tiada terhingga. Dengan menggunakan rahmat dan nikmat Allah itulah kita menjalani hari demi hari kita di permukaan bumi. Dan semua kegiatan yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita lakukan pasti menggunakan rahmat dan nikmat, karya dan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga merupakan kewajiban yang mutlak untuk bersyukur kepada Allah karena nikmat yang kita dapatkan mutlak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah dia, alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian yang mutlak, semuanya hanyalah milik Allah Rabbul alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita segala kebaikan dan telah melarang kita dari semua keburukan. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, sebagaimana biasa kita dengarkan terjemahan dari ayat-ayat yang telah kita pelajari, dan terjemahannya adalah surat Al-A'la. Baru setelah itu kita lanjutkan pelajaran kita yang baru biiznillahi azza wa jalla. Penerjemah sudah siap? Insyaallah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan maka mensempurnakan. Walladzi qaddara fahada, dan yang mentakdirkan maka memberikan petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang mengeluarkan rerumputan. faja'alahu ghutha'an ahwa, maka menjadikannya kering kehitam-hitaman. sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan untukmu maka engkau tidak lupa. illa ma sya'allah, kecuali innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa,
kecuali apa-apa Allah berkehendak, sesungguhnya Dia mengetahui yang jahar dan apa-apa yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, Dan kami mudahkan untukmu untuk kemudahan. fadzakir in nafa'atiz dzikra, Maka berikanlah peringatan apabila peringatan itu bermanfaat. sayadzakkaru man yakhsha, Akan menerima peringatan siapa yang takut. wa yatajannabuhal ashqa, Dan menjauhinya orang yang sangat celaka, alladzi yaslan naral kubra, yang akan masuk neraka yang sangat besar, thumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian tidaklah mati di dalamnya dan tidak hidup. qad aflaha man tazakka, Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri wa dzakara asma rabbih fasalla, maka menyebut nama Rabb-Nya, maka dia sholat. bal tu'thirunal hayatad dunya, Akan tetapi mendahulukan kehidupan dunia, kalian akan tetapi mendahulukan, memprioritaskan akan tetapi kalian mendahulukan kehidupan dunia, wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. inna hadza la fis suhufil ula, Sesungguhnya ini di dalam lembaran-lembaran yang pertama, suhufi Ibrahim wa Musa, di dalam lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Baik, pada hari ini insyaallah adalah surat At-Tariq. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. Waw di sini waw sumpah yang bermakna demi. As-sama langit, dan demi langit dan demi yang datang, namun datangnya di malam hari. Demi langit dan demi yang datang, namun datangnya di malam hari. Demi di sini adalah sumpah, wawul qasam, terlihat dari kasrah yang ada pada kalimat as-sama'i was-sama'i.
Karena huruf-huruf qasam, huruf-huruf sumpah itu menjadikan isim yang ada setelahnya majrur, berbaris kasrah, berhukum jar. Jadi ini bahasan nahwu, semoga kita sebahagian memahami. Ada bahasan rafa', nasab, dan jar dan jazam. Ini bahasan nahwu. Intinya adalah huruf qasam adalah huruf jar yang membuat isim setelahnya majrur, berbaris kasrah atau berposisi sebagai majrur. Was-sama'i, yang menjadikannya kasrah begini adalah datangnya huruf waw. Waw itu adalah wawul qasam, waw sumpah, yang dia mirip dengan waw yang setelahnya, yaitu waw ataf, namun dia berbeda. Satunya ataf, satunya qasam, sumpah. Demi langit, Allah bersumpah demi langit dan demi bintang. Dan bintang itu Allah menggunakan kalimat yang datang di malam hari. Dan bintang-bintang termasuk bulan, bintang-bintang semua yang ada di langit itu datangnya di malam hari, menemui kita di malam hari. Allah bersumpah demi langit dan bintang-bintang itu. Dan berulang-ulang kali Allah boleh bersumpah dengan makhluk, menggunakan makhluk, dan makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Allah fa'alul lima yurid, la yus'alu amma yaf'al, tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat, dan dia bersumpah dengan menyebut makhluk. Namun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Apabila makhluk bersumpah dengan makhluk, maka jatuhnya adalah syirik. Syirik di dalam lisan. Apabila dihadirkan pengagungan yang sangat hebat seperti pengagungan seorang hamba kepada pencipta, larinya malah syirik besar. Namun kalau hanya ucapan lisan, maka jatuhnya adalah syirik kecil. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Bisa syirik kecil, bahkan juga bisa kepada syirik besar. Apabila sudah sampai kepada batas pengagungan, bagaikan pengagungan seorang hamba kepada Rabbnya. Dan subhanallah, Allah menggunakan kalimat tarik. Tarik punya makna yang datang mengetuk di malam hari. Datang dan mengetuk di malam hari. Dan wallahu alam, ana dapat info sahih atau tidak, ana tidak tahu, bahwa salah seorang astronot itu merasakan di pesawatnya ketukan, merasakan di pesawat luar angkasanya ketukan, tuk tuk tuk, dan dia heran, ketukan apa ini di angkasa. Begitu dia pulang ke bumi, dia bertanya-tanya, mencari jawaban, sampai dia bertemu dengan seorang muslim yang mengatakan Allah menggunakan nama bintang, menyebut bintang dengan tarik, dan salah satu makna tarik adalah yang mengetuk. Wallahu alam kebenaran informasi itu,
Kalau itu informasinya benar, maka dua makna ini berlaku, yang datang di malam hari dan mengetuk. Akan tetapi mengetuk ini tadi kita hanya mendapatkan info sahih atau tidak, wallahu a'lam. Namun tafsir-tafsir para ahli ilmu yang kita dapatkan hanyalah yang datang di malam hari, yang memperlihatkan dirinya mendatangi kita di malam hari, dan bintang hanya bisa ditemukan di malam hari. Wa ma adraka ma tariq, dan apa memberitahumu, ada dua di sini, adraka, apa at-tariq, dan apa yang memberitahumu, apa itu at-tariq yang datang di malam hari. Dan berkali-kali sudah wa ma adraka, yang kalau terjemahan bahasa kita dan redaksi bahasa kita itu adalah apa yang memberitahumu, tahukah engkau apa itu at-tariq yang datang di malam hari. Pertanyaan, wa ma adraka, dan apa yang memberitahumu, tahukah engkau, sebuah uslub dalam bentuk Arab, dalam bentuk lisan Arab. Kalau diterjemahkan bebas ke dalam bahasa kita, maka pertanyaannya adalah tahukah engkau. Menarik perhatian kita untuk mengetahui at-tariq itu apa. An-najmu tsaqib, bintang bersinar terang. Bintang-bintang yang bersinar sangat terang, itulah dia at-tariq. Dan salah satu makna ats-tsaqib dalam bahasa Arab adalah yang menembus. Salah satu makna ats-tsaqib dalam bahasa Arab adalah yang menembus. Dan bintang-bintang itu juga ternyata adalah senjata untuk dilemparkan kepada syaitan sehingga menembus tubuh syaitan. Maka dua-dua maknanya ada, dan dua-duanya ada di dalam kitab tafsir. Adapun yang tadi kisah astronot, kita tidak jadikan dia sebagai tafsiran yang mu'tamad, namun hanya sebuah kisah kita kisahkan. Kalau ini bahwa bintang itu menembus badannya syaitan ada di dalam kitab tafsir. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan kepada kita keagungan, kekuasaan, kemahakuasaannya, kemahapenciptaannya yang telah menciptakan langit, yang telah menciptakan bintang-bintang di langit. Dan ini adalah makhluk yang sangat besar. Luar angkasa dan isi yang ada di dalamnya itu sesuatu yang sangat besar. Kita, bumi ini saja tidak ada apa-apanya dibandingkan luasnya langit. Dan kita tidak ada apa-apanya dibanding luasnya bumi.
Allah yang telah menciptakan langit yang sangat besar dengan aneka ragam makhluk yang ada di dalamnya, maka Allah juga nanti pasti akan mampu menciptakan kita kembali. Oleh karena itu nanti di pertengahan surat itu akan ada bahasan tentang hari kebangkitan. Kalian dibangkitkan lagi oleh Allah. Allah dahului bahasannya dengan kemampuan Allah, kemahakuasaan Allah, kemahaperkasaan Allah, kemahapenciptaan Allah. Kalian itu nggak ada apa-apanya. Kalian itu makhluk yang sangat kecil dibanding ciptaan Allah yang kalian lihat di langit yang dipenuhi oleh bintang-bintang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan bintang-bintang tugasnya ada 3, dan itu yang Allah beritahu kepada kita. Tugas yang lain kita tidak tahu, dan tidak tertutup kemungkinan ada tugas-tugas lain, ada fungsi-fungsi lain dari keberadaan bintang. Namun yang diberitahu Allah kepada kita, tugas atau fungsi bintang itu 3. Pertama, pelontar syaitan yang tadi sudah kita katakan. Apa itu pelontar syaitan? Syaitan dari kalangan jin itu sebagian mereka naik ke atas ke langit, curi-curi berita, curi-curi informasi dari pembicaraan-pembicaraan malaikat di langit. Kalau mereka berhasil, mereka turun ke bumi, pergi ke para dukun dan memberikan informasi tentang berita langit yang disertai dengan dusta-dusta. Lalu kemudian rekanan mereka dari kalangan dukun mulai beraksi dengan menyampaikan berita-berita yang didengarkan dari syaitan. Tujuannya adalah tukang ramal hebat. Terkadang syaitan itu benar-benar mendapatkan info yang sahih di atas dan dia sampaikan. Dan yang disampaikan itu disampaikan lagi oleh kawannya dari kalangan dukun, dan terbukti cocok apa yang dikatakan dukun ini dengan kejadian yang diinfokan oleh syaitan, sehingga semakin kokoh dirinya sebagai tukang ramal hebat di permukaan bumi. Akan tetapi syaitan berdusta, ditambah si dukun juga para pendusta, dan pekerjaan ini terlarang. Datang ke tukang ramal, meramal nasib, atau orang yang meramalkan kejadian di permukaan bumi nanti apa, itu semua pekerjaan haram. Ala kulli hal, ini yang terjadi. Syaitan naik ke atas, dengar-dengar kabar. Nah, bintang itu melempar syaitan supaya dia tidak leluasa nyari info ke langit. Dilontar oleh Allah pakai bintang, dilempar. Ini tugas yang pertama, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah penunjuk arah. Fungsi yang kedua adalah penunjuk arah. Bintang itu dari dahulu kala sampai sekarang oleh para manusia di zaman dahulu yang tidak punya alat seperti alat penunjuk arah kita sekarang, mereka menentukan arah menggunakan bintang. Mereka menentukan arah menggunakan bintang. Perjalanan mereka di laut yang tak ada tanda-tanda arah, perjalanan mereka di padang pasir yang bagaikan laut, kemana mereka harus menuju, kemana arah utara, kemana arah barat, kemana arah selatan, kemana arah timur,
itu menggunakan bintang-bintang. Ini menunjukkan bahwa bintang-bintang itu tetap berada di posisinya, dia tidak berubah. Sehingga dengan mengenal posisi bintang, para rahal, orang-orang yang bermusafir itu mengerti arah tujuan. Oh, kalau mau ke arah selatan, arahnya kemari, perjalanan kita harus ke sini. Kalau mau ke utara berarti kemari, kalau mau ke barat berarti kemari. Itu tugas bintang. Yang ketiga adalah penghias langit. Yang ketiga, fungsi bintang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran adalah penghias langit. Bintang berfungsi menghiasi langit. Langit terlihat indah di saat dipenuhi oleh bintang. Dan ketiga-tiganya tadi itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Ada di dalam Al-Quran. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, kami jadikan dia pelontar syaitan. Wa alamati wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka melihat arah, menentukan arah tujuan. Kemudian yang ketiga di dalam Al-Quran Allah mengatakan zina. Allah kami jadikan bintang-bintang itu adalah hiasan untuk langit. Ala kulli hal, ayatnya ana lupa, tidak hadir sekarang. Taib. Ini dia bahasan bintang, dan sekali lagi langit dan benda-benda yang ada di dalamnya sangatlah besar, sangatlah luas, sangatlah hebat, menunjukkan kehebatan dan kekuasaan Sang Pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bumi bagi langit adalah sesuatu yang sangat kecil dan kerdil. Ternyata langit yang terlihat itu baru langit yang pertama, ciptaan Allah, dan Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allah lebih besar dari seluruh makhluknya. Kumpulan makhluk semuanya, Allah lebih besar daripada makhluk itu. Dan ini menunjukkan kekerdilan kita di hadapan Allah. Kita saja kerdil di hadapan bumi, dibandingkan dengan bumi kita ini kerdil sekali. Karena selalu mengatakan, kalau kita mencoba untuk yang pertama lalu menatap ke bawah, maka jangan sombong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faham yang ana maksud? Sekiranya kita menghayal, kita sampai ke langit dunia, langit yang pertama, kan banyak tuh makhluk-makhluk di bawahnya, bintang-bintang, bulan, planet-planet, di antaranya bumi. Maka manusia ini apabila dilihat dari langit pertama itu bagaikan bakteri-bakteri yang tak terlihat, saking kecilnya, bagaikan virus corona yang tak terlihat, katanya ada, tapi kita tidak bisa melihatnya pakai mata biasa.
Maka bagaikan itulah dia, kita hidup di permukaan bumi itu apabila kita menghayal melihat dari langit pertama. Alangkah kerdilnya kita di hadapan ciptaan Allah yang baru sekitar langit pertama dan benda-benda yang ada di dalamnya, ciptaan Allah. Maka kita sangatlah kerdil, sadari kekerdilan kita, ketidakmampuan kita, sadari kemahakuasaan Allah dan kemahaesaan Allah dan kemahapenciptaan Allah. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. Sungguh kullu semua nafsin jiwa lamma melainkan alaiha atasnya ala ha, kita gabungkan dua huruf ala dan huruf ha, dhamir, huruf ala dan dhamir ha. Hafidh, penjaga. In kullu nafsin 'alaiha hafidh, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Sungguh setiap jiwa tidaklah setiap jiwa melainkan 'alaiha atasnya hafidh, malaikat yang menjaga. Jadi setiap kita ini ada malaikat yang menjaga kita. Satu di depan, satu di belakang. Ini makna ayat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Kalian wahai manusia, setiap jiwa dari kalian itu ada malaikat yang menjaga. Dan di dalam ayat yang lain dibawakan oleh para ulama tafsir bahwa satu di depan, satu di belakang. Setiap manusia ada dua malaikat penjaga. Namun gaib, kita tidak bisa melihatnya dan kita tidak bisa mengetahuinya, dan itu pasti ada, tidak terlihat. Tugas malaikat ini apa? Menjaga kita dari aneka ragam mara bahaya. Kecuali kalau Allah mengatakan bahaya itu datang, biarkan, baru datang mara bahaya itu, dan malaikat tidak menjaganya. Dibiarkan mara bahaya itu lewat untuk mengenai kita. Bagaimana kejadiannya? Karena dia di alam gaib, maka kita katakan kita tidak tahu bagaimana prosesnya, tapi dia di alam gaib sana kejadian itu ada. Maka setiap manusia yang hidup ada satu malaikat penjaga di depannya, ada satu malaikat penjaga di belakangnya, dan ada satu malaikat pencatat di kanannya, dan ada satu malaikat pencatat di
Di kirinya, berarti bersama kita ada berapa malaikat? Ada 4 malaikat. Yang di sini yang sedang Allah bicarakan, malaikat penjaga. Malaikat penjaga. Kita makhluk yang tidak berilmu seperti kita ini, kita hanya tahu ketika sudah terjadi di alam kita. Apa yang terjadi di sana kita tidak tahu. Apa yang terjadi di sekitar kita dari perkara gaib kita tidak tahu. Malaikat berdatangan, malaikat mencatat, malaikat naik dan turun, malaikat memperhatikan kita tidak tahu. Hal yang sama jin datang, jin berlalu lalang di depan kita. Jin ingin memberikan keburukan kepada kita, ditolak oleh malaikat, malaikat menjaganya. Kita tidak tahu kejadian itu. Dan semua ini gaib. Dan salah satu keimanan spesial orang yang beriman adalah iman kepada hal-hal yang gaib yang disampaikan kepada mereka. Dan hal yang gaib itu sangat banyak. Agama kita ini dipenuhi oleh aneka ragam hal yang gaib diterangkan, dan kita wajib beriman kepada semua yang disampaikan kepada kita. Kalau kita ingin berandai-andai, tapi ini hanya ilustrasi belaka ya, bukan kenyataan alam gaib seperti itu, hanya berandai-andai. Betapa sering kita nyetir dalam keadaan ngantuk, hampir-hampir masuk jurang, hampir-hampir masuk parit, tapi nggak jadi, tiba-tiba kebangun. Pernah nggak? Kalau kita berandai-andai, wallahu a'lam, mungkin malaikat yang diperintahkan Allah tuh bangunkan si fulan yang tertidur ketika nyetir. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Makanya kita katakan tadi berandai-andai, karena Allah ingin menjauhkan kita dari petaka, tabrakan, masuk jurang, masuk parit. Minimal masuk parit aja udah susah kita. Mobil kita nggak bisa keluar, harus panggil mobil derek. Kadang-kadang berurusan dengan polisi, harus bayar, harus terkendala kerjaan kita. Semua itu mudarat kan? Mudarat. Namun Allah menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita Allah itu pasti. Tapi apakah itu tugas para malaikat? Apakah itu tugas para malaikat? Allah membangunkan kita dengan malaikat yang menjaga kita, karena Allah belum ingin kita mendapatkan mudarat ketika itu, padahal mudarat sudah menghampiri. Ini hanya berandai-andai seperti yang tadi Ana katakan. Ana tidak bicara ilmu gaib, itu tidak ada dalilnya. Intinya adalah ada mudarat yang menghampiri kita, namun malaikat menolaknya, malaikat menjaga kita dari mudarat itu. Sampai Allah mengatakan biarkan. Maka ketika mudarat itu datang, malaikat itu tak berbuat apa-apa untuk menjaga kita, sehingga mudarat itu mendatangi kita. Dan ini bagian daripada kasih sayang Allah ketika menugaskan para malaikat untuk menjaga manusia. Terbukti bahwa manusia makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Akhi, kalau antum pergi kemana-mana ada bodyguard 2 orang, itu enggak, apakah antum enggak termasuk orang yang spesial gitu loh? Paham? Falyanzuril insanu, ayat berikutnya ya, falyanzuril ya. Falyanzuril insanu, yanzur. Di sini ada 3, ada fa, ada lam yang sukun, ada yanzur.
Ini ada 3 di sini. Falyanzur. Nanti kita sampaikan. Al-insan mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Fa maka yanzur melihat. Lam yang ada di antara fa dan yanzur itu adalah lam al-amr, lam perintah. Lamul amr, lam untuk perintah. Agar melihat, maka hendaklah melihat. Lam di sini lamul amr yang menjadikan fi'il mudhari' yang ada setelahnya bermakna fi'il amr, perintah. Maka hendaklah melihat, maknanya maka lihatlah. Maknanya adalah maka lihatlah. Yanzur melihat, fi'il mudhari' melihat. Namun ketika datangnya lamul amr, lam yang dia adalah lam perintah, maka makna mudhari' berubah menjadi makna perintah. Maka makna semua ini adalah wahai, maka lihatlah, maka lihatlah. Dan lamul amr merubah makna fi'il mudhari' menjadi fi'il amr, sekaligus mensukunkan fi'il mudhari', menjazamkannya. Falyanzuri sebenarnya falyanzur sukun, namun ada sukun lagi di sini, maka diberi baris. Diberi baris kasrah. Ini berulang-ulang sudah kita pelajari di dalam beberapa ayat. Bertemu 2 sukun sehingga huruf yang pertama diberi baris kasrah agar tidak bertemu dua sukun. Ala kulli hal ini hanyalah bahasan nahwu, bahasan kaidah bahasa Arab. Falyanzuril insan, al-insan manusia, mimma dari apa, khuliqa diciptakan. Dia diciptakan. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka lihatlah wahai manusia, dari apa kalian diciptakan. Perhatikanlah wahai manusia, dari apa kalian diciptakan. Perintah Allah untuk mengetahui alangkah berkuasanya Allah menciptakan kita dari air. Dari air mani tercipta tubuh yang sangat sempurna seperti ini, atau diciptakan Allah. Allah menciptakan kita, kita diciptakan Allah menjadi tulang belulang yang sangat kuat, daging dengan aneka ragam alat yang sangat-sangat hebat. Ternyata diciptakan dari air. Dari setetes air yang tertumpah. Dan setelah dipelajari lagi,
Dari air yang tertumpah itu ternyata ada miliaran calon manusia yang bernama sperma. Dari miliaran calon manusia itu hanya satu yang menjadi manusia, yaitu kita. Dan ini adalah ciptaan Allah yang luar biasa, yang Allah ingin kita mengetahuinya, melihatnya. Zaman dahulu kala katakanlah tidak ada alat yang bisa melihat apa isi air mani, sperma yang miliaran isi di dalamnya itu, tidak. Mereka hanya tahu air mani. Dari air Allah ciptakan kalian dari bahan yang sangat lemah, bahan yang sangat lemah dan lemah. Allah ciptakan kalian. Tidakkah ini menunjukkan kemahamampuan yang luar biasa? Itulah Allah sang pencipta. Manusia juga mencipta. Tapi menciptanya manusia jauh berbeda dengan menciptanya Allah. Menciptanya manusia bukan dari tidak ada menjadi ada. Bukan dari tidak ada menjadi ada. Namun sesuatu yang ada dirubah-rubah bentuk dan fungsi menjadi bentuk dan fungsi yang lain. Itulah penciptaan manusia. Bukan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu hanya kemampuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian coba perhatikan ciptaan manusia. Ciptaan manusia itu tidak mungkin dia menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari bahan asalnya. Bahan baku aslinya apa? Ini. Lalu ciptakan sesuatu sehingga sesuatu itu jauh lebih kuat dari bahan baku aslinya. Itu enggak ada ciptaan manusia seperti itu. Selalu hasil ciptaannya itu lebih lemah dari bahan aslinya. Dan tidak mungkin manusia itu menciptakan sesuatu dari bahan aslinya, ini bahan-bahan aslinya, lalu datang ciptaan, dan ciptaannya itu lebih besar dari bahan aslinya. Lebih besar, itu nggak mungkin. Pasti lebih kecil. Ya atau tidak? Bisakah dari besi yang seperti ini saja, lalu manusia besi sebesar ini, lalu manusia menciptakan sepeda motor? Bisa nggak? Kalau toh mereka ciptakan dari besi seperti ini, mereka ciptakan pena yang lebih kecil dari bahan baku aslinya. Coba lihat manusia dari setetes air jadi manusia sebesar antum sekarang ini, coba lihat. Itulah manusia dengan ciptaannya, dan itu Allah dengan kekuasaannya. Hal yang tidak kalah penting ketika Allah menciptakan makhluk, manusia menciptakan juga, namun manusia tidak bisa menciptakan keturunan dari ciptaannya, itu nggak bisa. Nggak ada makhluk bisa menciptakan, nggak ada manusia bisa menciptakan ciptaan yang berketurunan, itu nggak ada. Ciptakan mobil jantan, mobil betina, nanti ada keturunan, mobil jantan betina punya keturunan, itu nggak ada kan? Sampai sekarang nggak ada, sekecil apapun itu. Ciptakan lampu jantan, lampu betina, nanti ada keturunannya punya anak, nggak ada. Lihat ciptaan Allah yang kita lihat berketurunan. Oleh karena itu diangkat oleh Allah
wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan Hawa. Dari Adam dan Hawa Allah ciptakan lelaki yang sangat banyak, wanita yang sangat banyak, karena yang mampu melakukan itu hanyalah Allah tabaraka wa taala. Mungkin sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini, karena satu dan lain hal. Di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang kelima, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, dan kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang, dengan lampu-lampu, maksudnya bintang-bintang. Ini ayat yang berbicara tentang bintang punya tugas menghiasi langit. Kami telah hiasi langit dengan bintang-bintang. Kalau kita sudah dijaga oleh malaikat, berarti kita tidak perlu khawatir banget dengan anak-anak kita apabila jauh dari penglihatan kita orang tuanya. Tapi kenyataannya ana masih memiliki rasa khawatir yang besar terhadap anak yang jauh dari ana. Keimanan kita bahwa Allah lah yang mengatur segala-galanya, keimanan kita bahwa Allah lah yang mengatur segala-galanya, ini menjadi obat untuk kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini dan kawan-kawannya, dan kekhawatiran-kekhawatiran lainnya. Bukan kita yang ngatur. Ketika Allah berkehendak adanya musibah, walau anak itu di samping kita, musibah datang, ya atau tidak? Apakah kalau anak itu jauh dari kita berarti banyak musibah yang datang? Dekat dengan kita aman dari aneka ragam musibah yang datang? Kan tidak begitu juga. Mau di dekat kita, mau jauh dari kita, ketika yang berkehendak, Allah yang berkehendak musibah datang, ya datang. Bahkan betapa seringnya musibah yang datang kepada anak itu asal usulnya, sebab musababnya adalah kelalaian orang tuanya. Justru dekat orang tuanya anak dapat musibah. Semisal orang tuanya main handphone, anaknya kelindes, seperti yang pernah kita dengar-dengar berita
Anaknya turun dari mobil, orang tuanya sibuk main handphone, maju saja rupanya ngelindas anaknya sendiri. Atau mundur, ingin parkirkan mobil, anaknya merangkak. Justru di dekat orang tuanya menjadi penyebab Allah mentakdirkan, namun orang tuanya menjadi penyebab petaka untuk si anak. Wallahu alam. Lakukan apa yang menjadi kemampuan kita. Urusan serahkan kepada Allah yang mengatur urusan. Ini obatnya. Apa yang menjadi kemampuan kita untuk berikhtiar untuk keselamatan kita, keselamatan anak, lakukan sesuai dengan ikhtiar dan kemampuan kita itu. Soal apa yang terjadi, mudarat apa yang akan datang, itu serahkan kepada Allah yang maha mengatur. Kewajiban kita adalah berikhtiar untuk selamat, namun yang mengatur semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepada Allah dan berdoa kepada Allah, namun kita disuruh berikhtiar untuk selamat dari aneka ragam mara bahaya. Apakah benar ada doa melihat bintang jatuh, saat melihat bintang jatuh? Tak ada doanya. Tidak ada doanya. Sejauh yang Anda tahu tidak ada. Tidak ada syariat kalau melihat bintang jatuh gitu, bintang jatuh. Lalu itu saat-saat doa dikabulkan. Yang Anda tidak tahu itu. Tidak tahu sedikit pun ada sunnah doa di saat melihat bintang jatuh. Allahu a'lam. Ketika sedang sholat fardu di rakaat yang pertama, ana baru ingat bahwa pakaian dalam ana terkena hadas kecil. Apa yang harus ana lakukan, Ustaz? Mau tidak mau harus batalkan sholat, lepaskan dulu pakaian yang terkena hadas tersebut, kemudian ulang lagi sholatnya. Kemudian diulang lagi dari awal sholatnya, karena tidak boleh sholat menggunakan pakaian yang terkena najis. Sekiranya pakaian itu bisa dilepas begitu saja tanpa membatalkan sholat, seperti yang dilakukan Nabi SAW melepas sepatu kulitnya, khufnya yang terkena najis, ya bisa seperti itu. Namun ini kan tidak bisa, pertanyaannya tidak bisa seperti itu. Melepaskannya harus dengan membatalkan sholat. Maka kita lepaskan pakaian yang terkena najis tersebut, dan sekiranya najis itu ada kemungkinan menempel di kulit kita, dicuci dulu, ganti pakaian baru yang kita yakin tidak terkena hadasnya, najisnya, baru kita ulangi sholat dari awal. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu kalau safar yang saya lakukan itu termasuk kepada kategori safar yang tidak boleh dijamak sholat di dalamnya, jarak tempuhnya yang kurang dari 80 km. Namun saya terlanjur menjamak qasar sholat zuhur dan asar. Apakah sholat saya harus diulang, Ustaz? Wallahu a'lam.
sekiranya sesuatu itu telah terlanjur lama, wallahu alam, tidak ada syariat qadha, karena sesuatu yang kita lakukan dengan ilmu kita yang lama itu tidak batal dengan ilmu kita yang baru. Wallahu alam. Kalau kita akan sujud tilawah, apakah kita harus menghadap kiblat? Syariat sujud adalah menghadap kiblat sejauh yang ana tahu. Syariat sujud adalah menghadap kiblat. Maka lakukan sujud menghadap kiblat. Karena sujud tidak menghadap kiblat hanyalah ketika kita tidak tahu arah kiblatnya kemana. Arah kiblatnya kemana. Maka ketika itu boleh kita sujud walau tidak menghadap kiblat, hanya prediksi kiblatnya kemana. Itu yang anda tahu, wallahu alam. Maka kalau kita tahu arah kiblat, maka saat kita sujud walaupun sujud tilawah, kita tetap menghadap ke arah kiblat seperti sujud ketika sholat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa ala menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa berusaha untuk beramal saleh dan hidup di atas ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.